warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya Nabila Salma Latifa. Saya dari kelas E4 semester 5 Universitas Teknologi Digital. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai agama Islam yang berjudul konsepsi takdir untuk memenuhi salah satu tugas dari evaluasi akhir semester. Yuk sekarang kita langsung aja ke pembahasan mengenai materinya. Selamat menyaksikan. Berikut ada pokok pembahasan yang akan dibahas, yaitu yang pertama ada definisi takdir, yang kedua ada jenis-jenis takdir, ketiga ada contoh masalah dalam masyarakat, dan yang terakhir adalah hikmah beriman kepada takdir. Pembahasan pertama kita akan cari tahu mengenai definisi takdir. Guys, apa kalian tahu takdir itu apa? Yuk kita cari tahu mengenai definisi takdir secara istilah. Takdir adalah ketentuan suatu peristiwa yang terjadi di alam ini yang meliputi semua sisi kejadian, baik itu mengenai qadar atau ukurannya, tempatnya maupun waktunya, atau segala yang terjadi, sedang terjadi, atau yang akan terjadi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sesuatu yang baik maupun yang buruk. Takdir merupakan bukti bahwa Allah yang Maha Esa. Iman kepada takdir adalah rukun iman yang keenam. Oleh karena itu, orang yang mengingkari termasuk ke dalam kelompok orang yang kafir. Di pembahasan kedua, kita akan cari tahu mengenai jenis-jenis takdir. Jenis takdir yang pertama yaitu berdasarkan waktu terjadinya. Jenis ini terbagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu takdir ajali, takdir umri, takdir hauli atau sanawi, dan juga takdir yaumi. Takdir azali yaitu meliputi segala sesuatu sebelum Allah menciptakan bumi dan langit, yaitu takdir Allah setelah menciptakan kolam dan memerintahkannya menulis segala apa yang ada sampai hari kiamat. Takdir umri yaitu takdir yang berlakukan atas manusia atas awal penciptaannya ketika pembentukan sperma atau Black-Tokis sampai pada masa sesudah itu, dan bersifat umum, yaitu mencakup rizki, perbuatan, kebahagiaan, dan kesengsaraan. Yang ketiga, takdir hauli atau sanawi, yaitu terkait dengan malam Lailatul Qadar, yaitu takdir Allah yang menetapkan suatu tahun atau setiap tahun pada malam Lailatul Qadar. Yang keempat yaitu takdir yaumi, yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang telah ditakdirkan dalam satu hari, mulai dari penciptaan rizki, penghidupan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesusahan, dan lain sebagainya. Jenis takdir yang kedua berdasarkan urutan ketepatannya. Dibagi menjadi 4, yaitu takdir ilmu, yaitu takdir yang terkait dengan ilmu Allah yang Maha mengetahui apa yang terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu secara global dan terperinci, yang terjadi sejak zaman azali, atau yang tidak berpemulaan, sampai abadi, atau yang tidak berkesudahan. Yang kedua, takdir khitbah, yaitu takdir Allah terhadap segala sesuatu yang tertulis di Lauhul Mahfuz dan yang tidak pernah berubah. Berdasarkan ilmunya, Allah telah menuliskan siapa saja yang termasuk penghuni surga dan siapa yang termasuk penghuni neraka. Namun, tidak ada satu orang pun yang mengetahui apa yang ditulis di Lauhul Mahfuz kecuali setelah hal itu terjadi. Takdir ketiga yaitu takdir masyiah, yaitu takdir Allah terhadap segala sesuatu yang telah terjadi di langit dan di bumi, yang semuanya terjadi atas kehendaknya. Tidak ada satu perbuatan makhluk pun yang keluar dari kehendaknya. Segala sesuatu yang terjadi semuanya di bawah kehendaknya Allah, entah itu disukai atau tidak, dan juga disukai oleh syariat. Dan jenis yang terakhir yaitu
takdir kholak. Takdir kholak yaitu takdir Allah yang erat kaitannya dengan kuasanya untuk menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam semesta adalah makhluk ciptaan Allah, baik itu berupa zat maupun sifat. Demikian juga seluruh gerak-gerik yang terjadi di dalamnya. Jenis yang terakhir yaitu berdasarkan para ulama terbagi menjadi dua, takdir mu'alaq dan juga takdir mukbrom. Takdir mu'alaq yaitu takdir Allah yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Allah tidak akan merubah nasib seseorang jika tidak mau merubahnya sendiri. Yang kedua yaitu takdir mubrom, yaitu takdir Allah yang terjadi pada diri manusia, tidak dapat diusahakan atau dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Selanjutnya, materi ini yaitu membahas mengenai contoh masalah dalam masyarakat. Contoh masalah dalam masyarakat terbagi menjadi dua. Yang pertama ada jenis kelamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia hanya ada dua jenis kelamin di dunia ini. Seiring berjalannya waktu serta kurang pahamnya insan manusia akan takdir ilahi, menyebabkan sebagian orang menyalahi takdir kodrat yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Contoh yang kedua, harta dan ilmu dunia. Harta dan ilmu dunia merupakan takdir Allah yang bisa diusahakan sesuai kehendak manusia. Tingkat usaha dan tawakal yang maksimal dapat merubah seseorang yang awalnya miskin menjadi kaya, bodoh menjadi pandai. Karena Allah akan merubah nasib suatu kaum jika mereka ingin berusaha dan tawakal secara maksimal. Berikut ini salah satu dalil mengenai takdir dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, tiada sesuatu rencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab atau lauhul mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Di pokok pembahasan yang terakhir, kita akan mengetahui hikmah beriman kepada takdir. Terdapat 3 hikmah beriman kepada takdir. Yang pertama, melatih untuk selalu bersyukur dan sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang akan selalu ada dalam kebaikan, bersyukur ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat dan bersabar serta tawakal kepada Allah ketika diberikan musibah. Yang kedua, melatih untuk selalu berusaha, optimis dan tidak cepat putus asa. Seseorang akan senantiasa bekerja keras dan istiqomah karena ia percaya dan mengimani bahwa Allah tidak akan mengubah nasib seseorang kecuali dengan usahanya sendiri. Dan yang terakhir yaitu menghindarkan diri dari sifat sombong. Kesimpulan dari materi ini yaitu takdir adalah hukum Allah, hukum yang ditetapkan berdasarkan pada kekuatan, daya, potensi, ukuran, dan batasan yang ada pada sesuatu yang ditetapkan hukumnya. Memahami konsep takdir berguna demi kelangsungan hidup manusia selama di dunia dalam menjalankan amal perbuatan dan ibadah agar menjadi seorang manusia yang lebih baik dari waktu ke waktu. Mempercayai takdir dengan sepenuh hati merupakan cerminan keimanan seseorang. Semakin tinggi iman seseorang, semakin yakinlah bahwa segala yang diberikan Allah kepadanya merupakan ketentuan yang telah ditentukan. Sekian presentasi mengenai materi konsepsi takdir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Jangan lupa juga di-share jika bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.